Kiranya Engkau percepat langkah mereka, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita akan menyanyikan lagi satu lagu yang mengatakan kasih-Mu tiada dua.
tiada duanya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dan lebih meriah kepada Tuhan kita. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita mau kasih salam kiri kanan. Puji Tuhan. Lagu ini lagu lama ya. Mudah-mudahan yang muda-muda juga tahu lagu ini. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Haleluya. Masa pandemi ini ada banyak duka cita yang terjadi, ada banyak hal-hal yang tidak enak terjadi. Tapi kita mau bersyukur karena kita punya Yesus yang memberi kesukaan surga itu. Haleluya. Kita mau nyanyikan satu lagi yang mengatakan terima sukacita surga. Haleluya. 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 Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Mu di tengah badai yang bergelora.
sekalian. Puji Tuhan, lagu ini menyatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita sukacita surga. Apapun badai yang sedang terjadi dalam hidup kita. Di sini ada keluarga Bapak Sinaga. Saya percaya badai yang paling besar adalah kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi kita mau percaya bahwa di tengah badai itu Tuhan senantiasa memberikan sukacita kepada kita. Sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Mungkin teman, keluarga hanya sebatas menghibur kita. Tapi penghiburan yang sempurna, kekuatan yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan saja. Puji Tuhan, saya buka ruang kesaksian. Ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Oke, kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta saudari Sisi pimpin dalam doa. Puji Tuhan, kita akan bawa persembahan, kita nyanyi lagi kesukaan surga. Mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Menjalani hidup ini dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Apalagi menghadapi tahun-tahun yang akan datang, kita tidak mampu. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan di samping kita tidak bisa berdiri sendiri. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan
kekuatan kami Tuhan, kami bisa jalani hidup ini Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, hanya Tuhan yang katakan bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami bisa jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Haleluya, haleluya, haleluya.
kepadamu. Kita angkat pujian ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta. Haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Allah yang begitu ajaib. Biarlah semua persembahan pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tempat, di ruangan ini bersama kami Tuhan. Kami percaya ajaib dan luar biasa perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sadari kami tak dapat membawa setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Amin, amin, amin. Pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Amin, Bapa. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Haleluya. kasih. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami sembah, kami cinta Engkau. Amin. Di atas segala-galanya ya Tuhan. Engkaulah bagian di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena hanya melalui Tuhanlah kami Yesus, haleluya. kasih setiamu. Amin. Puji
mujizat-mu terjadi bagi Amin. kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan suara Haleluya, Tuhan, kami haleluya, berdoa. Buat haleluya, dengan kuasa haleluya, luar biasa. haleluya, haleluya, haleluya. Mengajar Amin, 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 amin. kami. Makasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mendengar dan mengingat dan melakukan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus ada di ruang. Ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Haleluya. untuk mendengar Terima kasih Tuhan. firman-Mu. Terima kasih. Tuhan Yesus Haleluya Yesus. menjadi kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Pagi ini kita akan membaca beberapa ayat yang berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang ini sedang ramai. Lalu saudara buka YouTube, hampir semua pendeta-pendeta sekarang sedang berbicara tentang eskatologi. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Yesus akan datang lagi? Jawabnya, ya. Yesus pasti datang. Hanya kedatangan Yesus itu, saudaraku sekalian, ada dua cara. Yang pertama, Yesus akan datang secara massal. Jadi dunia bisa melihat. Yang kedua, Yesus akan datang secara pribadi. Hanya kepada orang-orang yang tertentu saja. Sebab itu mari kita baca dulu Kisah Para Rasul patsalnya yang pertama. Kisah Para Rasul patsalnya yang pertama. Ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, perhatikan, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi kedatangan Yesus itu pasti. Hanya waktunya kita nggak tahu. Ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, jadi waktu Yesus naik, dia terangkat pelan-pelan, saudaraku sekalian. Enggak seperti cuk, enggak. Terangkat pelan-pelan. Maka orang semua matanya mengikuti ketika Yesus terangkat naik ke sorga. Mereka memandang dari bawah terus sampai ke atas, sampai ke langit. Maka tiba-tiba ada dua orang. Ini malaikat ini, sudah pasti, saudaraku sekalian. Ya, berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepada orang banyak dan murid-murid Yesus. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini kedatangan secara massal. Yesus akan datang kembali dan seluruh dunia bisa melihat. Dulu saya berpikir bagaimana caranya dia turun di Yerusalem, kok kita di Indonesia bisa lihat. Tapi sekarang saudaraku sekalian, baru kita tahu teknologi canggih, ada satelit. Ya, apapun peristiwa yang ada di dunia ini, manusia dunia bisa melihat. Jadi kedatangan Yesus secara massal, dia akan datang dan turun kembali di Yerusalem, di mana tempat dia naik ke sorga, Bukit Said. Cara yang kedua, Yesus akan datang secara pribadi. Mari kita baca Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Ayatnya yang ke-40 dan ayatnya yang ke-42. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini cara yang kedua. Yesus akan datang secara pribadi. Maka digambarkan ada dua orang di ladang. Ladang itu gambaran dunia. Ya. Ada dua orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Ada dua orang sedang bekerja, satu diangkat, satu tinggal. Jadi saudaraku sekalian, kedatangan Yesus secara pribadi itu digambarkan di dalam Matius pasal 24 ayat 40 sampai 42. Bahwa Yesus akan datang secara pribadi. Ini pun kita nggak tahu kapan dia datang. Hari Senin kemarin tanggal 24. Sebenarnya tanggal 24 itu Pak Sinaga, itu ulang tahun pernikahan saya yang ke-55. Ya. Jadi saya dapat kado yang luar biasa. Ibu Sinaga diangkat oleh Yesus ke rumah Bapa di surga. Ya, ini digambarkan dua orang di ladang. Ibunya diangkat, Pak Sinaganya tinggal. Kenapa saudaraku sekalian Yesus akan datang secara pribadi? Khususnya bagi keluarga Pak Sinaga. Dia lihat Ibu Sinaga udah terlalu menderita. 8 bulan saudaraku sekalian. Ya. Ini nggak main-main penderitaannya. Kita sakit 1 hari aja rasanya nggak kuat. Apalagi berbulan-bulan. Maka Yesus bilang, ya sudahlah, aku datang. Aku bawa pulang ke rumah Bapa. Sebab di rumah Bapa tidak ada lagi penyakit. Amin. Tidak ada lagi penderitaan. Haleluya. Jadi kedatangan Yesus itu ada 2 macam. Ada 2 cara. Yesus bisa datang secara massal. Nah ini yang ditunggu-tunggu sampai orang stres. Saya dengar berita Yesus mau datang itu sejak saya jadi anak Tuhan tahun 58. Sampai sekarang udah berapa tahun itu? Hampir 70 tahun sudah itu sekalian. Kok enggak datang-datang?
Sebab nggak ada yang tahu kapan Yesus datang secara massal. Tapi yang jelas pasti dia akan datang. Cara yang kedua, Yesus akan datang secara pribadi. Ini pun kita nggak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Bisa nanti sore, bisa besok pagi, bisa minggu depan. Sebab itu, saudaraku sekalian, bukan kapan Yesus datang yang jadi persoalan. Tapi sudahkah kita siap apabila Yesus datang? Baik secara massal maupun secara pribadi. Maka ayatnya yang ke-44, Matius pasal 24 ayat 44, sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu anaknya Pak Supardi, Rudi, lagi main badminton. Begitu dia lompat, mau tes, udah. Yesus datang pribadi kepada dia. Udah kamu pulang hari ini. Selesai. Gak ada yang tahu. Mungkin saudara sedang hitung duit di toko. Tiba-tiba Yesus datang. Selesai saudara. Maka Yesus berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sudahkah saudara siap kalau Yesus datang secara pribadi? Pagi hari ini mari kita mau renungkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami siap. Haleluya. Sebab kalau Tuhan sudah datang, gak ada yang bisa menolak. Dokter aja yang ngobatin orang gak bisa nolak kalau Tuhan datang secara pribadi. Berangkat dia, saudaraku sekalian. Ya. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang penting bagi kita bukan kapan Yesus datang. Yang penting bagi kita apakah kita siap kalau Yesus datang. Apakah itu secara massal seluruh dunia atau pribadi dia datang kepada kita masing-masing. Haleluya. Mungkin saudara nggak pernah pikirkan itu ya. Tapi ini fakta. Ini yang kita hadapi. Ya. Maka Yesus berkata, hendaklah kamu siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya. Orang yang siap itu yang bagaimana? Mari kita baca Mazmur 103. Mazmur 103. Haleluya. Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Mazmur 103 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Orang yang siap menanti kedatangan Tuhan digambarkan oleh Mazmur
seperti bunga di padang dan rumput. Saudara tahu bunga itu pagi berkembang, sore layu. Rumput yang ada di Timur Tengah, di tanah Palestina itu, hari ini dia ada di sini, sebentar ada badai datang, dia akan pindah. Sebab itu orang yang siap menanti kedatangan Yesus, dia seperti bunga. Memang bunga itu, saudaraku sekalian, hidupnya singkat. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Bahwa bunga, walaupun hidupnya singkat, tapi dia memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Ada satu ayat yang menyatakan, bangsa Israel itu, saudaraku sekalian, ketika mereka dipulihkan oleh Allah, mereka seperti bunga mawar. Mari kita baca Yesaya 35. Yesaya pasal 35 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 35 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Jadi ketika Israel dipulihkan, Israel itu digambarkan seperti bunga. Bunga apa? Bunga mawar. Kenapa Allah menyatakan bahwa bangsa Israel itu setelah dipulihkan mereka seperti bunga mawar? Saudara, bunga mawar itu bunga yang terindah di dunia ini. Bunga mawar itu punya berbagai macam warna. Kalau bunga lain kan cuma satu warna. Tapi bunga mawar ada warna merah, ada warna pink, ada warna putih, ada warna hitam, saudaraku sekalian. Sebab itulah maka Allah menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dipulihkan seperti bunga mawar. Haleluya. Dan bunga mawar itu, saudaraku sekalian, punya nilai. Ya. Bunga mawar itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia bisa dibuat menjadi parfum. Ya. Juga kosmetik bagi para wanita. Jadi saudaraku sekalian, nilai jual dari bunga mawar itu tinggi sekali. Bentuk bunga mawar itu indah sekali. Keharuman bunga mawar itu harum sekali. Maka Israel digambarkan ketika mereka dipulihkan oleh Allah seperti bunga mawar. Paulus berkata apa? Mari kita buka 2 Korintus patsalnya yang kedua. 2 Korintus patsalnya yang kedua. Haleluya. 2 Korintus patsalnya yang kedua. Ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Paulus berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus
selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. 15. Sebab Allah kami adalah bau yang harum dan Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Paulus berkata bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menyebarkan aroma keharuman Kristus. Orang Kristen yang benar, orang Kristen yang siap menanti kedatangan Tuhan, hidupnya memancarkan aroma keharuman Kristus. Haleluya. Coba kalau saudara lihat orang dunia, yang dia pancarkan apa, saudaraku sekalian? Bau yang gak enak. Anjing, binatang, sapi, waduh. Saya ngeri kalau dengar mereka, saudaraku sekalian. Babi lu. Tapi anak Tuhan gak begitu. Selalu memancarkan keharuman Kristus. Haleluya. Jadi orang yang siap menanti kedatangan Tuhan, baik secara massal maupun pribadi, dia bagaikan bunga mawar yang memancarkan aroma Kristus, kata Paulus. Sudahkah kita memancarkan aroma Kristus? Kalau belum sekarang ini. Mari kita mau siap untuk memancarkan aroma Kristus. Sebab kita nggak tahu kapan Yesus datang. Jangan tunda-tunda. Banyak orang, saudaraku sekalian, menunda-nunda. Ketika Yesus datang secara pribadi, sudah terlambat. Tapi kalau kita mulai memancarkan aroma Kristus, kita adalah bunga mawar di hadapan Tuhan. Kapan saja Tuhan datang, kita siap. Haleluya. Ya. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau menjadi bunga mawar yang punya nilai tinggi. Anak Tuhan itu nilainya tinggi sekali. Lalu saudara ngelamar kerja, dicari karyawan, syaratnya ini. Lahir baru. Itu nilainya. Ya. Kalau sudah lahir baru, saudara pasti diterima. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari menanti kedatangan Yesus secara pribadi maupun secara massal. Jadilah bunga mawar. Haleluya. 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 Jangan jadi rumput. Kembali kita baca Mazmur 103. Ayatnya yang ke-16. Mazmur 103 ayatnya yang ke-16. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi. Ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, alam di Indonesia dengan alam di Timur Tengah itu berbeda. Secara geografisnya beda sekali. Kita di sini terdiri dari tanah, pasir,
Tapi di sana padang gurun gersang. Waktu saya pulang dari Israel kan lewat Yordan. Jadi kita sudah masuk di Yordan, kemudian busnya berhenti di situ. Kita mulai cek, saudaraku sekalian, semua paspor dikumpulkan, kita naik pesawat. Ketika kita mulai terbang di atas Yordan itu, saudaraku sekalian, sepanjang mata memandang, tidak ada pemandangan lain, padang gurun. Makanya rumputnya berbeda, tidak seperti rumput di tempat kita. Kalau di tempat kita, saudara harus pakai arit, cabut rumputnya. Karena rumputnya berakar ke dalam tanah. Tapi di daerah Timur Tengah situ, karena padang gurun, rumputnya cuma nempel. Nggak berakar. Maka ketika angin datang, badai datang, rumputnya pindah, saudaraku sekalian. Ayat ini katakan, apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi. Datang angin, lenyap dia. Makanya jangan jadi Kristen rumput. Apalagi yang suka pindah-pindah gereja, itu rumput. Bukan bunga mawar. Bentar di sini, sebentar di sana, sebentar di sana. Betul nggak Pak Pendeta? Betul. Ya, ada pendeta di. Kalau jemaat suka pindah-pindah gereja itu rumput, bukan bunga. Kalau bunga dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia mengeluarkan aroma Kristus. Saudara lihat bunga itu. Ada di tempat duka, ada di tempat pesta. Sebab itu jangan jadi Kristen rumput. Yang sebentar ke sana, sebentar ke sini, sebentar ke situ. Yesus datang, saudara kaget. Aduh Tuhan, saya belum siap. Tuhan bilang, enggak. Ikut aku. Ya kalau dibawa ke Taman Firdaus, oh puji Tuhan. Kalau dibawa ke Gehenna neraka, celaka kita, saudaraku sekalian. Kadang-kadang kita nggak mikir ke sana. Kita mau hidup semau kita. Mau ke gereja kemana saja, pokoknya hari ini ke sana, besok ke situ, besok ke sini, bulan depan ke sana, bulan lagi balik lagi ke sini. Itu rumput namanya. Ya. Jadilah anak Tuhan bunga mawar. Haleluya. Ya. Yang siap ketika Yesus datang. Yang kedua, berjalanlah bersama Tuhan. Mari kita buka kitab Mika. Mika itu perjanjian lama. Saudara jangan cari di perjanjian baru, nggak ketemu. Ya, Nabi Mika. Setelah Yunus itu Mika. Patsalnya yang keempat. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nabi Mika berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Kapan hari-hari terakhir? Sekarang ini. Kita ini sudah hidup di hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya.
Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nabi Mika bernubuat bahwa pada akhir zaman gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang lain. Sehingga bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Sekarang saudara, kalau saudara buka YouTube, India sedang terjadi kegerakan besar, luar biasa. Ada satu gereja, itu jemaatnya 420.000 orang. Tiap hari mereka baptis. Ya, beribu-ribu orang datang, saudaraku sekalian, dibaptis. Mereka terima Yesus. Ini nubuatannya digenapi. Dikatakan apa? Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kemana? Ke gunung Tuhan. Kemana? Ke Sion. Sion itu siapa? Sion itu gereja. Maka sekarang saudara lihat bangsa-bangsa pada mencari gereja. Pakistan sekarang sedang terjadi gerakan besar. Mereka mulai mencari. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Untuk apa mereka mencari gereja? Untuk apa mereka mencari Tuhan? Ayat 2 katakan. Ya. Supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab apa? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Di Indonesia pun sekarang sedang terjadi. Banyak saudara-saudara kita dari seberang mulai melihat terang itu. Ya. Mereka mulai mencari jalan yang benar. Siapa jalan yang benar? Yesus. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekarang mata mereka mulai terbuka. Yesus itu jalan yang benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang siap menanti kedatangan Tuhan. Dia selalu ingin berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Sebab Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa saudaraku sekalian kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Sebab saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak punya kekuatan. Ayo, siapa yang merasa kuat? Nggak ada. Ya. Maka ketika masalah datang itu membuat kita stres. Membuat kita, saudaraku sekalian, kehilangan harapan. Membuat kita, saudaraku sekalian, kebingungan. Apalagi kalau saudara dengar para peramal-peramal meramalkan. Ini bulan Februari yang ada di depan kita. Wah, ngeri saudaraku sekalian. Ya. Kalau orang yang tidak berjalan dengan Tuhan, dia nggak bisa makan, mikirin, aduh, gimana ya? Gimana ya? Kalau benar-benar kiamat gimana ya? Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tenang aja. Ya memang Tuhan pasti datang kok. Kiamat pasti datang. Kita nggak bisa menolak. Haleluya. Itu bedanya anak Tuhan dengan orang dunia. Ya. Kalau orang dunia pusing sekarang dia. Apalagi kalau hartanya banyak.
Mau kemana ini harta saya ini? Lalu hari Tuhan sudah datang, semua tidak ada arti. Sebab itu berjalanlah bersama Tuhan. Haleluya. Sebab nubuatan ini jelas. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Dan menjulang tinggi atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi orang yang siap menanti kedatangan Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Sudahkah kita berjalan bersama dengan Dia? Ingat, Yesus pasti datang. Ya. Maka tadi Matius pasal 24 ayat 44 katakan, sudahkah kamu siap? Harusnya kita berjaga-jaga dan siap apabila Yesus datang, baik secara pribadi maupun saudaraku sekalian secara massal. Haleluya. Seringkali kita ingin berjalan sendiri. Sekarang kalau saudara berani jalan sendiri, kita akan seperti Yunus. Saudara ingat Yunus? Tuhan bilang, hei hambaku Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Selamatkan mereka. Jangan sampai penduduk Niniwe binasa. Yunus membangkang. Dia nggak mau dengar apa yang Tuhan suruh. Dia lari, saudaraku sekalian. Dia mau coba-coba berjalan sendiri. Coba-coba menghindar dari Tuhan. Apa yang terjadi? Yunus punya pengalaman yang paling pahit dalam hidupnya. Saudara pernah alami dalam hidup ini pengalaman yang pahit? Yunus masuk perut ikan 3 hari 3 malam. Saudara bisa bayangkan itu. Ya. Itulah pengalaman yang paling pahit bagi Yunus. Karena dia ingin berjalan sendiri. Gak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang, oke. Kalau kamu gak mau berjalan bersama dengan aku, dia kirim ikan. Masuklah Yunus ke dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Aduh, di dalam perut ikan dia baru berdoa. Dia baru minta ampun. Dia baru mau berjalan bersama dengan Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami. Tapi pagi hari ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara lihat bagaimana perjalanan hidup Rasul Paulus. Sebelum dia jadi Rasul Paulus, namanya Saulus. Dia adalah orang yang paling anti dengan pengikut Kristus. Sehingga saudaraku sekalian,
Pokoknya dia punya rencana dalam hidupnya akan membunuh semua orang-orang pengikut Kristus. Apa yang terjadi? Tuhan butakan matanya. Dia nggak bisa lihat. Tapi saudaraku sekalian, ketika dia sadar, baru dia mau berkata, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pulihkan dia. Akhirnya dia menjadi pemberita Injil di dunia ini. Luar biasa, saudaraku sekalian. Makanya jangan coba-coba menghindar dari jalannya Tuhan. Ya. Mari kita mau berjalan menurut jalannya Tuhan. Haleluya. Jangan coba-coba kita berjalan sendiri. Saudara akan alami kepahitan. Ada seorang pendeta, kalau saudara buka YouTube, ini pendeta terkenal. Tiga hari setelah Februari, berarti Sincia kan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Siap-siap. Akan terjadi malapetaka yang besar di dunia ini. Nah, kalau orang yang nggak ngerti firman Tuhan, nggak bisa tidur dia. Ya, ini tanggal 30, besok 31, lusa tanggal 1. Pasti gelisah. Tapi kita yang ngerti firman Tuhan, kenapa sih? Apa yang harus kita takutkan? Yesus pasti datang kok. Iya. Hari kiamat pasti akan terjadi. Persoalan waktunya kita nggak tahu. Sebab itu mari bagi kita yang ada pagi hari ini. Yang pertama, jadilah orang Kristen bunga. Jangan rumput. Kalau masih rumput, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Supaya kita jadi Kristen bunga. Yang kedua, berjalanlah bersama dengan Yesus. Apapun yang terjadi kalau kita bersama dengan Yesus, percayalah saudaraku sekalian, kita pasti aman. Haleluya. Bahkan ini pendeta meramalkan akan terjadi krisis moneter yang lebih parah. Dia bilang, jangan simpen duit. Ayo, yang punya duit banyak. Kalau saudara dengar khotbah pendeta ini, saudara jadi bingung. Aduh, duit saya ini mau dikemanain ini, begini banyak. Ya. Gak perlu. Yang penting kita jadi Kristen bunga. Yang penting kita berjalan bersama dengan Yesus. Saudara jangan takut. Haleluya. Amsal pasal 14 ayat 12. Mari kita baca. Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-12. Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan pasal 16. Pasal 16 ayatnya yang ke-25. Ini ayatnya persis bunyinya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sebab itu berjalanlah bersama dengan Yesus. Supaya kita nggak salah jalan, saudaraku sekalian. Seringkali kita berpikir, wah ini jalannya lurus. Ya, pasti cepat sampai. Pasti bisa
Apa yang kita cita-citakan mulus. Tahu-tahu di ujungnya jurang, saudaraku sekalian. Seminggu ini saya jengkel, saudaraku sekalian. Ada seorang tiap hari ngirim WA ke saya. Minta saya ikut saham emas. Dia mulai cerita, 1 minggu bisa 52 juta untungnya. Saya bilang, inilah akhir zaman ini. Ya. Mereka ingin menipu. Kalau orangnya nggak ngerti, dia pikir ini jalan mulus, enak banget. 1 minggu bisa untung 52 juta. Siapa yang bisa untung 52 juta 1 minggu? Kan bohong itu. Iya. Oh, berulang-ulang pagi, siang, malam. Saya balas. Saya pendeta, bukan bisnismen. Berhenti dia, saudaraku sekalian. Iya. Pusing kita, tiap hari ditawarin terus. Bapak kapan lagi? Jangan jadi penonton. Ayo segera melibatkan diri. Ayo segera investasi. Enak amat ya. Kalau orang bisa kaya begitu cepat, dia sendirilah. Kenapa mau ngajak orang lain, saudaraku sekalian? Makanya saudara lihat. Ini firman Tuhan betul luar biasa. Banyak orang nyangka jalannya lurus. Makanya banyak orang tertipu kan sekarang. Banyak sekali. Sebab dia pikir, wah ini gampang. Ya, untungnya sekian, sekian, sekian. Wah. Tahu-tahu uangnya lenyap. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau jadi Kristen bunga. Dan berjalanlah bersama dengan Yesus. Pasti aman. Haleluya. Ya. Nggak usah kita macam-macam, saudaraku sekalian. Jalanlah di jalannya Tuhan. Pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu indah kalau Yesus bersama dengan kita. Begitu indah kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Maka saudara, apapun yang sedang terjadi di dunia ini tidak akan pernah mempengaruhi hidup kita. Karena kita punya Yesus yang adalah segala-galanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan engkau ada. Kami mau bersamamu. Haleluya. Glory buat Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarku sendiri. Kekuatan
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku rasakan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Lewati bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, Pendeta Kila berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur telah mendengar firman-Mu. Amin. Amin. Pengajaran telah disampaikan buat kami, bahwasanya Engkau akan datang. Satu kepastian itu akan terjadi, dan satu peringatan buat kami, supaya kami mempersiapkan diri manakala Engkau datang. Materaikan firman-Mu bagi kami, supaya kami hidup berjaga-jaga dalam hidup ini. Kami hidup dengan takut akan Engkau, hidup berjalan bersama-sama dengan Engkau. Materaikan itu ya Tuhan, supaya itu terus mengingat-ingatkan dan membuat kami awas akan hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Persembahan dijalankan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Yesus itulah satu-satunya
mendengar pengumuman, silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan bila firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan buat kita semuanya, menjadi rema. Kita doakan terus Bapak Gembala kita dipakai Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa juga di Depok ini dimenangkan. Sebelum saya baca pengumuman, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak hamba Tuhan yang datang beribadah tempat ini. Selamat datang. Dan sebelum saya baca pengumuman, kami juga mengucapkan turut berduka cita atas nama gereja GP Prata untuk keluarga Bapak Sinaga yang telah dipanggil Tuhan Ibu Sinaga hari Senin yang lalu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk keluarga besar yang ditinggalkan Bapak Sinaga dan anak-anak. Kita percaya itu yang terbaik buat Ibu Sinaga, dan biarlah Tuhan terus memberi kekuatan untuk keluarga besar. Kita lihat jadwal ibadah kita 1 minggu depan bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan link online. Untuk hari Minggu depan itu kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2022. Tanpa kita sadari, kita sudah melewati bulan Januari. Untuk ibadah Minggu pagi, songernya Saudara Ida, singernya Saudara Sabina Cornel, pemain musiknya Saudara Elrad, Jasper, Calvin, dan Ezra. Dan untuk prokesnya Ibu Tati. Seperti biasa, untuk minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Kita persiapkan diri kita. Untuk pagi harinya pelayan perjamuan kudus Bapak Yonatan dan Bapak Rulian. Dan untuk sore harinya, untuk solidarnya Saudara Sisi dan pelayan perjamuan kudus Bapak Sinaga. Untuk ibadah-ibadah seperti yang untuk ibadah Selasa kaum wanita, maaf, untuk ibadah kaum wanita hari Selasa ditiadakan. Dan untuk pemuda seperti biasa di gereja. Dan untuk hari Senin ada permintaan dari keluarga Bapak Sinaga untuk ibadah di tempat ini, ibadah penghiburan syukur karena terpanggil Ibu Sinaga. Jadi untuk hari Senin minggu depan, hari Senin besok ada ibadah penghiburan di tempat ini jam 19. Diharapkan jemaat untuk hadir di dalam ibadah Senin. Yang berikutnya adalah yang ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun. Pertama untuk Ibu Ratian Sitohombing dan Saudara Elrad yang ulang tahun tanggal 29 Januari dan tanggal 28 Januari. Kiranya demikian dari kami. Terima kasih atas berkat kita semuanya. Puji Tuhan. Ini kaum muda, pengumuman dari kaum muda. Puji nama Tuhan, saya mau mengumumkan untuk acara pemuda. Kami pengurus yang ada merencanakan hari Sabtu tanggal 5 Februari untuk mengadakan acara seminar Love, Sex, and Dating. Ini sangat penting banget untuk pemuda remaja untuk tahu bahwa bagaimana sih pacaran yang benar di dalam Tuhan. Kami mengundang Tante Devi, dia adalah seorang pendeta dan seorang psikolog juga. Jadi dia juga seorang konsultan buat orang-orang dalam rumah tangga. Jadi kita memilih Tante Devi karena lebih mengerti, karena sudah berpengalaman dalam hal tentang anak-anak muda. Dan kami mohon bantu doa untuk semua jemaat yang ada untuk mendukung acara seminar ini. Seminar ini kita ganti awalnya pagi hari, tapi karena banyak yang berhalangan kita ganti di sore jam 4. Kita akan mulai jam 4 sore, dan kami mengundang beberapa gereja-gereja yang ada di sekitar wilayah 17 dan mereka sudah oke. Dan biarlah acara ini
semuanya mendatangkan kebaikan, dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, banyak anak-anak pemuda boleh dipulihkan, boleh mengetahui pacaran benar di dalam Tuhan, dan apapun yang mereka pernah mengalami hal-hal yang dalam hidup mereka, mereka boleh dipulihkan. Ini aja menjadi pengumuman pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selanjutnya pengumuman dari keluarga Bapak Sinaga. Jadi besok Senin jadi ucapan syukur. Ya. Jadi kita diundang besok hari Senin jam 19 atau jam 7 malam ibadah ucapan syukur keluarga Bapak Sinaga atas dipanggil pulang Ibu yang kekasih, Ibu Duma Banjarnahor. Jadi besok malam ibadah ucapan syukur di gereja ini. Ya, jadi saudara harap hadir. Kita sama-sama mendoakan Bapak Sinaga supaya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berhenti. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadikan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya.
penyertaan-Mu dalam ibadah kami, sejak awal, pertengahan, sampai pada tamatnya. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Yesus pasti akan datang, baik secara pribadi maupun secara massal. Sebab itu Tuhan, kami mau siap. Kapan saja Tuhan datang, kami siap. Kami mau menjadi Kristen bunga yang memancarkan keharuman Kristus. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri. Seringkali kami menganggap jalannya lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau tuntun hidup kami, pimpin jalan kami Tuhan, sertai kami setiap hari, sehingga kami boleh menikmati janji Allah, masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, kami percaya Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Yesus selalu menuntun hidup kami, sehingga kami boleh melewati setiap persoalan hidup ini. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini, Engkau berkati. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka. Umat Tuhan yang tidak sempat hadir, kami tidak tahu keberadaan mereka. Engkau Maha tahu. Sebab itu lawati dan kunjungi mereka. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat, Tuhan berkati. Kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun, Ibu Ratiwansi Hombing, cucu hamba Erat. Tuhan, Engkau sudah tambahkan masing-masing 1 tahun lagi. Doa kami, tambahkan kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kanan-Mu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Kami juga berdoa buat umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, sudah mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia. Apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Kedua hamba-Mu yang ada bersama dengan kami, Tuhan berkati pelayanan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan membawa berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.